Aduh, gigiku sakit. Halo, nama saya Dokter Gigi Nadia. Kenapa ya? Kok tadi Niko giginya sakit? Apa ada hubungannya sama minuman yang diminum Niko? Nah, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai apa itu gigi berlubang dan kenapa Niko bisa mengalami sakit gigi. Emang apa aja sih jajanan yang bisa bikin gigi kita berlubang? Apa ada kaitannya antara jajanan dengan gigi berlubang? Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Apa sih gigi berlubang itu? Gigi berlubang adalah penyakit jaringan keras gigi akibat proses demineralisasi. Penjalaran lubang gigi dimulai dari permukaan gigi seperti email, dentin, lalu ke pulpa yang isinya ada syaraf dan pembuluh darah gigi, sehingga dapat menimbulkan rasa sakit. Secara visual terlihat lubang berwarna kehitaman pada gigi. Ternyata banyak warga di dunia maupun di Indonesia yang mengalami gigi berlubang. Menurut The Global Burden of Disease Study dan WHO pada tahun 2016, hampir setengah dari penduduk dunia, sejumlah 3,58 miliar jiwa mengalami gigi berlubang. Dan sekitar 60-90%-nya terjadi pada remaja usia sekolah. Bahkan di negara maju seperti Amerika, ada 53,8%, lalu di negara berkembang contohnya India ada 63,1% remaja yang mengalami gigi berlubang. Di Indonesia sendiri, banyaknya kasus yang terkena gigi berlubang berdasarkan survei kesehatan rumah tangga pada tahun 2004 sebanyak 90,05%. Berdasarkan riset kesehatan dasar pada tahun 2013 menurun menjadi 69,5%. Dan pada tahun 2018 menurun lagi menjadi 45,3%. Tetapi di DKI Jakarta sendiri, banyaknya kasus yang terkena gigi berlubang terjadi kenaikan. Pada tahun 2007 sebanyak 2,3%. Pada tahun 2013 meningkat menjadi 29,1%. Dan di tahun 2018 meningkat kembali menjadi 41,3%. Apa aja sih penyebab gigi berlubang? Terdapat 4 faktor penyebab gigi berlubang yang saling berkaitan, yaitu host, mikroorganisme, substrat, dan waktu. Host meliputi gigi dan air liur. Pada gigi seperti adanya lekukan gigi yang dalam, celah antar gigi, permukaan akar gigi yang terbuka, kelainan struktur gigi, tambalan gigi yang tidak sesuai, posisi gigi belakang, gigi berjejal, dan gigi susu sangat rentan terkena paparan karies gigi. Pada air liur meliputi laju alir yang rendah, kekentalan yang tinggi, pH yang rendah, jumlah yang sedikit, dan kapasitas buffer yang rendah. Yang kedua adalah mikroorganisme. Bakteri Streptococcus mutans dan Lactobacillus adalah dua bakteri utama penyebab terjadinya gigi berlubang karena mempunyai sifat asidogenik, yaitu menghasilkan asam, dan asidurik, yaitu mampu tinggal di lingkungan asam. Berbentuk kokus gram positif dan bersifat aerob. Yang ketiga adalah substrat. Karbohidrat dari makanan yang kita makan mengandung sukrosa, yaitu jenis gula yang berpotensi tinggi menyebabkan gigi berlubang. Nah, gula ini sering kita temui pada jajanan kita sehari-hari, yaitu makanan dan minuman yang manis. Yang keempat adalah waktu. Proses terbentuknya lubang gigi membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Lubang gigi bergantung pada lamanya terkena paparan asam hasil fermentasi dari makanan oleh bakteri. Bagaimana gigi berlubang bisa terjadi? Beberapa saat setelah kita menyikat gigi, akan terbentuk lapisan yang dinamakan pelikel. Pelikel ini adalah tempat yang nyaman bagi bakteri dan memudahkan bakteri melekat pada gigi. Lama-lama akan terbentuk plak gigi. Lalu bakteri akan memfermentasi karbohidrat menjadi asam laktat yang sangat kuat, sehingga menyebabkan demineralisasi. Demineralisasi adalah keluarnya ion kalsium dan fosfat dari email gigi karena keseimbangannya terganggu oleh pH yang asam. Jika proses ini terjadi terus-menerus, maka akan menyebabkan terjadinya lubang gigi. Lubang gigi diawali dengan adanya bercak putih,
berlanjut ke enamel dan dentin, lalu berkembang ke syaraf gigi. Menurut kurva Stefan, setelah kita makan, maka pH di dalam mulut yang tadinya netral yaitu dari sekitar 7, dalam kurun waktu kurang lebih 3-10 menit, pH akan turun menjadi keadaan asam atau sekitar 5,5, yaitu pH kritis. Dalam waktu 30 menit sampai 60 menit, pH rongga mulut akan kembali meningkat ke keadaan pH netral. Jadi setelah kita makan, diberi jeda waktu ya, supaya proses demineralisasi tidak terus berjalan. Gigi berlubang dapat dicegah kok. Jika faktor penyebabnya lebih berat, maka akan terjadi gigi berlubang. Sedangkan jika faktor penyebabnya kita jauhi, maka gigi kita akan tetap sehat. Bagaimana ya cara pencegahan gigi berlubang? Upaya dokter gigi untuk mencegah gigi berlubang terbagi menjadi 5 tingkatan. Ada promosi kesehatan dan perlindungan khusus, ini dilakukan sebelum penyakit terjadi, lalu deteksi dini dan perawatan segera, serta membatasi kecacatan, ini dilakukan saat penyakit sudah terjadi, dan rehabilitasi, ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi yang hilang akibat terjadinya penyakit. Yang pertama adalah promosi kesehatan, yaitu merupakan edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut, seperti tentang cara menyikat gigi yang baik, apa itu gigi berlubang, cara pencegahannya, dan juga makanan penyebab gigi berlubang. Yang kedua adalah perlindungan khusus, merupakan perlindungan awal pada kemungkinan terjadinya gigi berlubang, seperti pemberian fluor dan pemberian lapisan pelindung permukaan gigi. Yang ketiga adalah diagnosis dini dan perawatan segera, merupakan deteksi awal pada gigi berlubang sebelum menjadi penyakit yang bergejala. Seperti contohnya pada tanda awal gigi berlubang, yaitu white spot, dapat diaplikasikan pasta kalsium fosfat atau pasta CPP-SCP agar proses gigi berlubang dapat terhenti. Yang keempat adalah membatasi kecacatan, yaitu saat gigi berlubang sudah terjadi atau lubang sudah lebih dalam mencapai dentin atau pulpa gigi, dapat dibatasi kecacatan agar tidak semakin parah. Contohnya saat gigi berlubang sudah mencapai dentin, diberikan selapis tipis pelindung pulpa. Jika gigi berlubang sudah mencapai pulpa, bisa dilakukan perawatan saluran akar agar terhindar dari pencabutan gigi. Yang kelima adalah rehabilitasi, yaitu mengembalikan fungsi saat gigi berlubang harus dicabut. Bisa dilakukan dengan pembuatan gigi tiruan, bisa gigi tiruan lepas maupun gigi tiruan cekat, tergantung dari kondisi individu. Kalian tahu nggak jajanan apa aja sih yang bisa bikin gigi kita berlubang? Ternyata banyak loh jajanan yang sering kita temui, tapi jajanan tersebut malah bisa bikin gigi kita berlubang kalau dikonsumsi secara berlebihan dan gak dibersihin giginya dengan benar setelah mengonsumsinya. Nah, di sini kita akan memberikan contoh 5 makanan dan 5 minuman jajanan penyebab gigi berlubang. Untuk makanannya ada permen, coklat, kue, biskuit, dan wafer. Minumannya ada kopi, susu, minuman ringan atau soft drink, minuman rasa buah, dan minuman boba atau bubble tea. Permen. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan permen adalah gula sebanyak 60%. Gula yang umum digunakan dalam pembuatan permen adalah campuran sukrosa dengan sirup glukosa. Kandungan sukrosa inilah yang berpotensi menyebabkan gigi berlubang. Coklat. Coklat memiliki kandungan gula sebanyak 48%, yang berarti kandungan gulanya hampir setengah dari kandungan bahan-bahan lainnya. Coklat memiliki tekstur yang lengket dan mudah melekat pada permukaan gigi, sehingga bisa menyebabkan gigi berlubang. Kue. Kue atau cake adalah makanan berbahan dasar tepung, umumnya terigu, gula, dan telur. Terigu memiliki kandungan karbohidrat sebesar 67-70%. Kandungan gula yang terdapat pada karbohidrat merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya gigi berlubang. Biskuit. Bahan yang digunakan dalam pembuatan biskuit antara lain yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral.
Kandungan karbohidrat pada biskuit adalah 45%. Produk makanan ini merupakan produk makanan kering dengan kadar air yang rendah, sehingga mudah menempel di permukaan gigi dan berpotensi menyebabkan gigi berlubang. Wafer. Wafer merupakan produk makanan ringan yang sangat digemari. Hal ini dikarenakan wafer terdiri dari berbagai jenis seperti wafer stick, wafer cone, dan wafer krim, serta dengan berbagai macam variasi rasa. Gula yang terdapat dalam krim pada wafer berpotensi menyebabkan gigi berlubang. Kandungan gula pada wafer sebanyak 30%. Kopi. Kopi bisa menjadi potensi penyebab terjadinya gigi berlubang jika dicampur dengan gula. Kopi kekinian biasanya mengandung gula sebanyak 21%, dan minuman ini dapat menurunkan pH air liur, sehingga keadaan rongga mulut menjadi lebih asam dan beresiko terjadinya gigi berlubang. Susu. Susu umumnya mengandung 4-5% disakarida laktosa. Susu bisa menjadi potensi gigi berlubang apabila sudah dicampur gula. Susu kemasan biasanya mengandung gula sebanyak 20-25%. Minuman ringan atau soft drink. Minuman ringan atau soft drink mengandung gula sebanyak 33%, sehingga berpotensi juga menyebabkan gigi berlubang. Minuman buah kemasan. Minuman buah kemasan mengandung beberapa vitamin yang baik untuk tubuh. Di samping itu, minuman ini juga mengandung gula yang berpotensi membuat gigi berlubang. Minuman buah kemasan mengandung gula sebanyak 20%. Minuman boba. Minuman boba atau bubble tea adalah minuman yang berbahan dasar teh dengan dikombinasikan dengan berbagai varian rasa serta diberikan topping atau isian berupa jelly atau sejenisnya. Bahan utama boba adalah tepung tapioka, gula, atau madu. Kandungan gula pada minuman boba adalah sebanyak 90%. Tren minuman boba sudah mendunia, termasuk di Indonesia, dan digemari oleh banyak remaja. Selain karena rasanya yang enak dan menyegarkan, harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau. Tingginya kandungan gula yang terdapat pada minuman manis yang disajikan dengan topping boba berpotensi menyebabkan gigi berlubang. Nabila, Niko, dan Alex tergolong dalam usia remaja. Pada masa ini, mereka menyukai hal baru dan mudah terpapar oleh lingkungan seperti iklan di sosial media, lingkungan jajan di sekolah, lingkungan pertemanan, serta biasanya suka makanan manis dan makan secara berlebihan. Alasannya apa sih remaja suka banyak jajan? Karena jajanan tersedia di kantin sekolah. Banyak penjual makanan keliling di sekitar rumah. Di kasir supermarket di depannya tersedia makanan manis seperti coklat dan permen. Adanya jasa ojek online, jadi bisa dengan mudah memesan makanan. Dan yang terakhir, banyaknya diskon dan promo. Hal-hal ini nih yang bisa meningkatkan minat jajan seseorang. Apa aja ya akibat dari gigi berlubang pada kehidupan sehari-hari? Pertama, apabila gigi kita berlubang, terutama pada gigi depan, maka akan menimbulkan warna kehitaman yang bisa mengganggu penampilan, terutama saat bicara dan tersenyum. Selain itu, akibat proses pembusukan dari gigi berlubang juga bisa bikin kita bau mulut loh. Jadinya nggak pede dan malu deh sama teman. Kedua, karena gigi berlubang yang dalam, jadi gigi kita sakit. Akhirnya kita jadi nggak fokus belajar dan prestasi di sekolah bisa menurun deh. Ketiga, karena gigi kita berlubang yang dalam, jadinya sakit dan menyebabkan susah tidur. Akibatnya bisa membuat kualitas imun kita menurun dan gampang sakit. Jadinya kurang produktif untuk lakuin aktivitas sehari-hari. Keempat, bukan itu aja nih. Kalau gigi kita sakit karena berlubang, bisa jadi susah makan.
kalau mau makan jadi pilih-pilih makanan, dan akhirnya asupan nutrisi bisa berkurang. Kelima, semakin parah penyakitnya, biaya yang dikeluarkan untuk perawatan juga akan semakin tinggi. Jadi, sudah pada tahu kan jajanan apa saja yang bisa bikin gigi kita berlubang? Mulai sekarang, harus bijak ya dalam memilih dan mengkonsumsi jajanan tersebut. Jajan itu boleh kok, tapi jajan manis weekend aja.